Halo, perkenalkan nama saya Andreas, mahasiswa Universitas Dia Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang reformasi gereja untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen. Langsung saja, reformasi gereja. Reformasi adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dalam kekristenan barat yang dimulai sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Sebenarnya, reformasi merupakan gerakan yang hendak mengembalikan kekristenan kepada otoritas Alkitab dengan iman kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip wahyu Tuhan. Reformasi meletus di abad ke-16 dan letusannya terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Pertama-tama terjadi di Jerman dengan Martin Luther sebagai pelopornya. Setelah itu, Zwingli memimpin reformasi di Swiss. Kemudian Johannes Calvin yang mempelopori reformasi di Prancis, serta di Jenewa dan Swiss. Selain itu, reformasi juga terjadi di tempat lain seperti di Inggris. Gerakan ini boleh dikatakan dimulai oleh munculnya golongan Lollard, Waldens, dan Hussite pada masa sebelum abad ke-16. Pada awal abad ke-16 tampak jelas bahwa gereja di Eropa Barat berada dalam keadaan yang sangat memerlukan pembaharuan secara menyeluruh. Darah kehidupan gereja telah berhenti mengalir melalui pembuluh-pembuluhnya. Tata gereja yang resmi benar-benar membutuhkan pembongkaran yang menyeluruh. Birokrasi gereja menjadi tidak efisien dan penuh korupsi. Moral para rohaniawan sering tampak lemah dan menjadi sumber skandal bagi jemaat. Sedangkan jabatan gereja yang tinggi diperoleh melalui cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya jabatan itu diperoleh dengan dasar hubungan keluarga, status politik, dan atau status keuangan, bukannya atas kualitas kerohanian mereka. Bagi banyak orang, jeritan pembaruan itu merupakan permohonan untuk melakukan reformasi gereja dalam bidang administratif, moral, dan hukum. Penyalahgunaan dan imoralitas harus disingkirkan. Paus harus mengurangi perhatiannya terhadap masalah-masalah duniawi. Administrasi gereja disederhanakan dan dibersihkan dari korupsi. Selain itu, ada beberapa orang yang menambahkan tuntutan lain, yakni tuntutan akan perlunya reformasi atas ajaran, teologi, dan paham-paham keagamaan Kristen. Bagi Martin Luther dan Johannes Calvin, gereja telah kehilangan visi, sebuah penyelewengan dari paham-paham utama dan khas dalam iman Kristen, serta kegagalan dalam menangkap makna sebenarnya dari kekristenan. Sudah saatnya bagi gereja untuk memutar haluan, meninggalkan karya abad pertengahan, dan kembali kepada kekristenan yang murni dan segar. Kekristenan tidak dapat diperbaharui tanpa suatu pemahaman akan arti sebenarnya dari kekristenan itu. Reformasi menekankan untuk kembali kepada gereja mula-mula. Dalam perjuangannya, Martin Luther mengecam keburukan-keburukan yang ada di dalam gereja, terutama penyelewengan surat penghapusan siksa dan sistem kepausan. Luther menyerang ajaran substansiasi pemahaman tentang hakikat perjamuan kudus yang dianut oleh Gereja Katolik Roma. Kehidupan selibat para klerus. Klerus adalah istilah bagi para pejabat gereja. Dan menuntut penghapusan kuasa paus atas Jerman. Raja-raja Jerman banyak berpihak kepada Luther, seperti Raja Saxony, Hessen, Brandenburg, Brunswick, serta raja-raja di luar Jerman, seperti Raja Denmark dan Swedia. Daerah-daerah tersebut menjadi daerah Lutheran, istilah yang diberikan kepada para pengikut Luther. Dan Luther menyerahkan wewenang untuk mengatur gereja dalam wilayah tersebut kepada rajanya masing-masing. Reformasi juga terjadi di luar Jerman, di kota Zurich. Ulrich Zwingli juga mengadakan reformasi gereja
Pada tahun 1523, dengan dukungan dari Dewan Kota, pembaruan yang dilakukan Zwingli lebih radikal bila dibandingkan dengan pembaruan Luther. Pembaruan di Zurich menyebabkan kota tersebut menjadi anti-paus, anti-monastik, dan anti-hierarki. Ajaran Zwingli segera menyebar di kota-kota lainnya seperti Swiss dan Jerman Selatan. Sedangkan di Jenewa, pembaruan pertama-tama dilakukan oleh William Farel dan kemudian dilanjutkan oleh Johannes Calvin. Calvin berhasil mengadakan pembaruan di kota ini, bahkan pada tahun 1536, Calvin berhasil menerbitkan buku Institutio atau Institutes of Christian Religion. Calvinisme segera berkembang di seluruh Eropa dan menimbulkan pergolakan politik seperti perang agama di Prancis, revolusi Belanda yang membebaskan penjajahan Spanyol, kemerdekaan Skotlandia dari pengawasan Prancis, dan lain-lain. Gerakan reformasi gereja juga muncul di Inggris. Gerakan ini ditandai oleh tindakan Raja Henry ke-8 mendirikan gereja Anglikan dan penolakannya terhadap supremasi paus atas gereja-gereja Inggris. Akar dan pendahulu abad ke-14 dan abad ke-15. Pertama, gerakan anti-hierarki, Katharisme, Waldensianisme, dan lainnya. Kepausan Avignon, pembuangan gereja di Babel. Avignon, skisma besar. Dan Renaissance Utara. Kemelut di gereja barat dan kekaisaran Romawi suci memuncak dengan kepausan Avignon pada tahun 1308 sampai 1378 dan skisma paus pada tahun 1378 sampai 1416 yang membangkitkan peperangan antara para pangeran, pemberontakan di antara petani, dan keprihatinan yang meluas terhadap rusaknya sistem kebiaraan. Suatu nasionalisme baru juga menentang dunia abad pertengahan yang relatif internasionalis. Salah satu perspektif yang paling menghancurkan dan radikal pertama-tama muncul dari John Wycliffe di Universitas Oxford, kemudian dari John Huss di Universitas Praha. Gereja Katolik Roma secara resmi menyimpulkan perdebatan ini di Konsili Konstan pada tahun 1414 sampai 1418. Konklav mengutuk John Huss yang dihukum mati, padahal ia datang dengan jaminan keamanan, sementara Wycliffe secara anumerta dihukum bakar sebagai seorang penyesat. Konstan mengukuhkan dan memperkuat konsepsi abad pertengahan yang tradisional tentang gereja dan kaisaran. Konsil ini tidak membahas ketegangan nasional ataupun ketegangan teologis yang muncul pada abad sebelumnya. Konsil ini tidak dapat mencegah skisma dan perang Hus di Bohemia. Gejolak historis biasanya melahirkan banyak pemikiran baru tentang bagaimana masyarakat seharusnya ditata. Hal inilah yang mengakibatkan tercetusnya reformasi Protestan. Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan yang diperparah oleh pembuangan ke Babel dari kepausan Avignon skisma besar dan kegagalan pembaruan oleh gerakan konsiliar pada abad ke-16, mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaruan keagamaan dan kemudian juga nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembaruan, akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh, dan kegagalan gerakan konsiliar melahirkan reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Gerakan-gerakan reformis yang frustasi ini merentang dari nominalisme ibadah modern hingga humanisme yang terjadi berbarengan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi,
politik, dan demografi yang ikut menyebabkan ketidakpuasan yang kian meningkatkan terhadap kekayaan dan kekuasaan kaum agamawan elit, yang membuat masyarakat semakin peka terhadap kehancuran finansial dan moral dari gereja Renaissance yang sekuler. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh wabah pes mendorong penataan ulang secara radikal ekonomi dan akhirnya juga masyarakat Eropa. Namun demikian, di kalangan pusat-pusat kota yang bermunculan, bencana yang terjadi pada abad ke-14 dan awal abad ke-15 dan kekurangan tenaga kerja yang ditimbulkannya merupakan dorongan kuat bagi diversifikasi ekonomi dan inovasi teknologi. Pelopor reformasi gereja. Reformasi menurut MacDonald dalam Western Political Theory adalah sebagai perubahan simbol-simbol banyak kekuatan dan fungsi gereja pada abad pertengahan menuju tatanan kehidupan masyarakat sekuler. Sehingga reformasi gereja merupakan sebuah upaya perbaikan tatanan kehidupan yang didominasi oleh otokrasi gereja yang menyimpang. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa atau disebut surat Aflat. Surat pengampunan itu dijual kepada mereka yang tidak dapat ikut dalam perang salib antara abad 11 sampai ke-13. Kebiasaan penjualan surat pengampunan dosa kemudian dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja dan seterusnya. Faktor lain dari munculnya reformasi gereja adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja Fredrik II dari Prusia dan Paus Innocentius pada abad ke-13, Raja Philip IV dari Prancis dengan Paus Bonifacius pada abad ke-14. Gerakan reformasi gereja bermula dari kemelut di gereja barat dan kekaisaran Romawi Suci memuncak dengan kepausan Avignon tahun 1308 sampai 1378 dan skisma kepausan di tahun 1378 sampai 1416. Hal ini membangkitkan peperangan antara para pangeran, pemberontakan di antara petani dan keprihatinan yang meluas terhadap rusaknya sistem kebiaraan dan gereja Katolik. Gerakan reformasi juga adalah bentuk suatu nasionalisme baru yang juga menantang dunia abad pertengahan dan meluas secara internasionalis. Salah satu perspektif yang paling menghancurkan dan radikal di segi gereja pada waktu itu, gerakan ini pertama-tama muncul dari John Wycliffe di Universitas Oxford, kemudian dari John Huss di Universitas Praha, dan Desiderius Erasmus dan Thomas More. Gereja Katolik Roma secara resmi menyimpulkan perdebatan ini di Konsili Konstan. Konklav mengutuk John Huss yang dihukum mati, padahal ia datang dengan jaminan keamanan. Sementara Wycliffe secara anumerta dihukum bakar sebagai seorang penyesat. Konstan mengukuhkan dan memperkuat konsepsi abad pertengahan yang tradisional tentang gereja dan kekaisaran. Konsil ini tidak membahas ketegangan nasional ataupun ketegangan teologis yang muncul pada abad sebelumnya. Konsil ini tidak dapat mencegah skisma dan perang Hus di Bohemia. Gerakan ini kemudian berkembang dengan berbagai tokohnya melahirkan banyak pemikiran baru tentang bagaimana masyarakat seharusnya ditata. Hal inilah yang mengakibatkan tercetusnya reformasi Protestan. Setelah runtuhnya lembaga-lembaga biara dan skolastisisme di Eropa pada akhir abad pertengahan yang diperparah oleh pembuangan ke Babel dari kepausan Avignon, skisma besar dan kegagalan pembaruan oleh gerakan konsilar pada abad ke-16, mulai matang perdebatan budaya yang besar mengenai pembaharuan keagamaan dan kemudian juga nilai-nilai keagamaan yang dasariah. Para ahli sejarah pada umumnya mengasumsikan bahwa kegagalan untuk mereformasi terlalu banyak kepentingan pribadi, kurangnya koordinasi di kalangan koalisi pembaruan, akhirnya menyebabkan gejolak yang lebih besar atau bahkan revolusi.
karena sistemnya akhirnya harus disesuaikan atau runtuh dan kegagalan gerakan konsiliar melahirkan reformasi Protestan di Eropa bagian barat. Lalu analisa reformasi gereja dan Renaissance. Reformasi gereja diilhami dari terjadinya Renaissance pada abad pertengahan, menghasilkan pemikiran barat ke arah modern dan mempunyai rujukan jelas menuju liberalisme dan kebebasan. Renaissance adalah masa kelahiran atau kebangkitan kembali manusia barat setelah tertidur lama pada masa yang disebut abad kegelapan, Dark Ages. Kata ini berasal dari bahasa Italia, rinascimento, yang berarti terlahir kembali. Sementara itu, reformasi adalah gerakan pembaruan keagamaan Kristen. Inti dari gerakan inilah ada sikap protes terhadap gereja Katolik yang dinilai otoriter, kaku, dan tak bersahabat terhadap perubahan zaman. Karenanya, gerakan ini kemudian disebut sebagai gerakan Protestan. Tepat disebut abad teknik, apalagi jika harus dilihat konotasi moral yang kontroversial pada perkataan modern. Modern berarti baik, maju, dan lain-lain. Pengalaman modernitas dalam sejarah Eropa berbicara zaman modern di Eropa sebenarnya tidak akan terlepas dari peran Islam. Karena dengan mempelajari penemuan-penemuan orang Islam, serta peradaban Islamlah Eropa bisa menyadari betapa pentingnya revolusi digalakan. Sehingga kemudian muncul penemuan-penemuan orang Eropa sendiri. Sehingga menyebabkan orang Eropa maju dalam berbagai bidang. Dalam ilmu pelayaran, misalnya orang-orang Eropa mempelajari cara-cara orang Islam sehingga kemudian memunculkan kolonialisme serta imperialisme ke Afrika maupun Asia. Barat menerjemahkan secara besar-besaran karya-karya orang Islam dalam berbagai bidang dan filsafat sampai ke teknologi. Dan ini bermula setelah Barat khususnya Kristen kalah dalam perang salib. Barat mengagumi kebudayaan, teknologi maupun sains dari orang Islam. Dan oleh karena itulah penulis mengatakan bahwa penyebab utama terjadi modernitas di Eropa adalah karena bertemunya Barat dengan peradaban Islam. Pada abad ke-16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance yang diawali dengan reformasi gereja. Mengingat ketika itu peran gereja sangat kuat bagi kehidupan. Sehingga dengan adanya reformasi gereja, Barat mulai bangkit dari zaman kegelapan. Setidaknya reformasi gereja melahirkan dua gerakan. Yang pertama menginginkan adanya reformasi gereja, sedangkan yang kedua menolak adanya reformasi gereja. Martin Luther adalah tokoh dari gerakan yang pro terhadap reformasi gereja. Ia menganggap penjualan surat pengampunan dosa sebagai sesuatu yang tidak wajar dan semestinya. Selain itu, ia pun menentang ajaran tradisional bahwa paus adalah penghubung antara Tuhan dan umat Kristen, karena ia berpendapat bahwa setiap umat manusia bisa berhubungan dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara. Tokoh kedua yang mendukung reformasi gereja ialah John Calvin. Dalam ajarannya, ia sangat menentang perzinahan, judi, mabuk, dan lagu-lagu porno. Baginya, semua perbuatan itu adalah kejahatan dan harus dihukum berat bagi pelakunya. Pokok ajaran yang menonjol adalah etos kerja dan semangat kerja. Sementara gerakan yang kedua, yaitu gerakan Yam Kontra, reformasi yang dipelopori oleh Paus Pius kelima. Paus Gregorius ke-13, Sixtus V, Raja Filipus, dan lain-lain, terutama dari kelompok yang setia kepada ajaran Katolik. Dampaknya bagi kehidupan Barat yang semula gereja mempunyai hak penuh, ini lambat laun berkurang atau malah habis. Peristiwa kedua yang menurut penulis sangat erat kaitannya dengan zaman modern Eropa sekaligus berperan penting ialah revolusi industri. Revolusi ini mula-mula berkembang di Inggris, baru kemudian ke semua daratan Eropa dan menyebar ke seluruh dunia. Faktor utama terjadi revolusi industri adalah penemuan yang dilakukan oleh Abraham Darby, seorang insinyur berkebangsaan Inggris yang berhasil menggunakan batu bara untuk melelehkan besi dan mendapatkan lelehan besi yang lebih sempurna. Juga penemuan mesin uap oleh James Watt, insinyur berkebangsaan Skotlandia. Hasil temuannya menjadi alat yang dikenal luas dan dimanfaatkan dari pabrik-pabrik besar seperti pabrik tekstil. Perkembangan tersebut di atas menjadi pendorong munculnya masyarakat modern.
Reformasi gereja dan Renaissance merupakan titik tolak dunia modern saat ini yang sekuler. Dunia mengarah kepada kehidupan yang hampa dan terpisah dari agama, mengutamakan akal dan kebebasan dalam berpikir. Namun pencapaian dunia barat saat ini tidak diiringi oleh kebaikan moral dari agama, sehingga muncul banyak masalah-masalah sosial dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin, antara dunia barat dan timur. Kebebasan yang dihasilkan oleh reformasi gereja telah membuat dampak yang serius bagi peradaban dunia saat ini, dan peradaban barat bahkan cenderung menuju kehancuran. Peradaban barat saat ini sudah mencapai titik kulmulasi, roda peradaban berputar, diganti dengan peradaban bangsa-bangsa lain. Sekian pemaparan dari saya tentang reformasi gereja. Terima kasih.